Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iyuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Durrahman. Kode sahamnya TECID, nama perusahaannya yaitu PT Mandom Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian kita ganti kode sahamnya di sini menjadi TECID. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Mandom Indonesia Tbk ini, kalau kita perhatikan, itu harga sahamnya pernah mencapai, selama setahun terakhir itu harga tertingginya di harga 7.200, kemudian terendahnya berada di harga 5.000-an ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 3 Januari ya. 3 Januari 2022 sampai dengan 11 Maret 2022. Di periode 2 bulan terakhir ini, kira-kira investor besarnya ngapain? Apakah mereka akumulasi atau distribusi atau justru do nothing seperti itu? Oke, kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya TCID, TCID. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 03/01 atau Januari ya. Kemudian 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Mandom Indonesia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama 2 bulan terakhir ini investor besarnya melakukan aksi normal distribusi. Artinya mereka melakukan penjualan dalam jumlah yang tidak terlalu besar seperti itu. Jadi masih normal distribusi. Oke, jadi kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan, dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya 15,2% saham perusahaan PT Mandom Indonesia Tbk ini telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, berarti sisanya masih ada dalam bentuk saham warkat ya, yang dimiliki oleh pendirinya dan co-foundernya, seperti itu. Nah, tetapi kita abaikan saham warkatnya, kita fokus ke saham scriptless yang beredar di publik. Kita cek saham scriptless ini siapa yang pegang, seperti itu. Supaya kita tahu, karena kalau kita tidak tahu, terus mereka jualan terus, nah itu harga sahamnya akan terus jatuh. Nah, setelah saya cek, ternyata kepemilikan investor besarnya 0%. Artinya tidak ada satupun investor yang memiliki porsi kepemilikan di atas 5% dari saham warkat yang beredar, seperti itu. Nah, sedangkan investor retail itu memiliki porsi kepemilikan yang sangat besar, yaitu 60,5%. Nah, dengan porsi kepemilikan retail yang besar seperti ini wajar harga sahamnya susah naik seperti itu. Jadi ini sudah didistribusi ke investor retail semua, berarti wajar investor besarnya mau keluar ini. Kalau seperti ini keadaannya, kalau tidak ada right issue mengambil alih porsi kepemilikan, maka jangan harap harga sahamnya bisa naik. Karena investor retail itu sangat kesulitan untuk memborong kanan, ya, karena keterbatasan dana. Sedangkan orang-orang yang memiliki dana besar, ya, baik itu semi retail maupun investor besar, itu mudah bagi mereka untuk memborong kanan atau memarkup harga seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Durrahman.
Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.